Ni Yuan setelah beranjak dewasa. Ini wilayahku. Jika kamu ingin membuka lapak, kamu harus membayar uang keamanan. Ini adalah jalanan. Semua orang membuka lapak di sini. Bagaimana bisa ini menjadi wilayahmu? Kamu belum terlalu tua, tapi emosimu cukup tinggi. Kamu harus mengerti aturan. Jika ingin membuka lapak di sini, bayar atau pergi. Kamu terang-terangan merampok kami. Merampok. Kakak. Kamu harus tahu. Siapa yang berkuasa di sini? Tidak. Berhenti. Berhenti. Menyingkir dari jalanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani menyentuh mobil keluarga Ye. Jangan terlalu galak. Denlong tuan muda keluarga Ye. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bom suyu ibu angkat Denlong. Terima kasih. Ini kantong wangi yang kubuat sendiri. Ini bisa mengusir nyamuk. Ini untukmu. Kakak ini terlihat sangat baik. Beraninya kau mendekati putraku. Mengandalkan wajahmu. Berpura-pura menyedihkan di sini. Mencoba mencari simpati putraku. Aku sudah sering melihat sampah sepertimu. Penjaga. Hancurkan kedainya untukku. Ya, Tidak. Tidak, aku masih harus mencari uang untuk biaya kuliah adik laki-lakiku. Aku mohon padamu, berhenti menginjaknya. Berhenti menginjaknya. ibu dia sepertinya. Tidak seperti itu. Jangan lakukan ini lagi. Kamu masih kecil, ada banyak hal yang belum kamu mengerti. Dia hanya menipumu. Siapa di jalan ini yang tidak tahu? Grup Y kami. Saya rasa dia sudah menghitung waktunya. Bergegas dan menabrak mobil, mencoba memeras uang dari kita. Ayo pergi. Bahkan jika aku harus makan tanah dan mengunyah kulit kayu, aku tidak akan pernah memohon padamu. Aku pasti akan membesarkan mereka berdua. Kakak mencari uang untuk menghidupi kalian semua. Kalian semua sekolah menggantikan kakak. Xiaolong. Xiaolong, kau baik-baik saja. Xiaolong, ada apa Xiaolong? Xiaolong, kau baik-baik saja. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Setelah menyinggung keluarga Ye, dia sudah tamat. Cepat ayo pergi. Kita tidak boleh disalahpahami oleh keluarga Ye. Xiaolong, kau baik-baik saja Xiaolong. Saya baik-baik saja. Tidak perlu ke rumah sakit. Ayo pulang sekarang. Ayah masih menungguku untuk mengurus pembongkaran desa Ping'an. Bukankah pembongkaran itu sudah ditangani oleh bawahan? Kesehatanmu adalah yang terpenting. Kau tidak perlu menangani semuanya sendiri. Bagaimana jika kau kelelahan? Jangan khawatir ibu. Saya baik-baik saja. Saya ingin segera mengambil alih posisi ayah, agar kalian berdua bisa menikmati waktu bersama lebih cepat. Xiaolong, kita adalah yang paling penurut. Aku akan segera kembali. Ni muda junior Yenlong. Di sini, datang. Paman. Bibi. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Yuan sudah kembali. Masa sulitmu akhirnya berakhir. Rumah tua keluargamu akan dibongkar. Niuda yang bertanggung jawab. Selama kamu menikah dengannya, dia akan memberimu lebih banyak uang kompensasi. Ya, Niuda. Dia sudah mengusir 2 istri. Dan dia mengidap sifilis. Kamu mendorongku ke dalam lubang api. Kamu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku bahkan belum menghina pelacur sepertimu. Tapi kau punya nyali untuk menghinaku. Kamu bicara omong kosong. Aku menjalani hidup yang jujur dan murni. Aku memiliki hati nurani yang bersih di hadapan langit dan bumi. Keluar dari rumahku. Keluar.
Keluar. Keluar sini. Keluar. The Siapa film di was seluruh desa ini yang translated tidak tahu and bahwa kau narrated pergi by melacurkan M diri Media. demi menghidupi Lidong? Sekarang kau berpura-pura suci di depanku. Menyerahlah saja pada Niuda. Jika kamu menikah dengannya, itu pasti jauh lebih baik daripada bekerja sendirian. Pria itu punya energi yang kuat. Dia pasti bisa memuaskanmu. Saudara Niu, uang kompensasi dan uang mahar. Jangan khawatir setelah kita menjadi keluarga. Aku akan memberikan setiap sennya padamu. Baiklah. Sekarang, aku akan mencicipinya lebih dulu. Tolong. Lepaskan aku. Leontin giok ini terlihat cukup bagus. Anggap saja itu sebagai maharmu. Tidak. Aku mengambilnya. Tidak. Dasar bodoh. Niuda. Siapa? Tuan Muda Ye mencarimu. Cepatlah. Baiklah, aku akan segera pergi. Terima kasih saudara, karena sudah datang. Aku akan mengurus urusan penting ini terlebih dahulu. Aku akan berurusan denganmu saat aku kembali. Leontin giok ini. Mengapa terlihat persis seperti yang ada di leher Li Yuanyuan? Mungkinkah? Kemana kamu melihat? Tuan Muda Ye. Apa kamu sudah menemukan kakakku? Masih belum ada kabar. Tuan Muda Ye. Desa ini terlalu besar. Kakakmu. Aku khawatir dia mungkin sudah menikah. Meskipun dia sudah menikah, kamu harus menemukannya untukku. Kakakku rajin dan baik hati. Saya perlu tahu siapa yang menikahinya. Dah, apakah dia hidup dengan baik? Ya tentu saja. Benar. Bagaimana perkembangan masalah pembongkaran itu? Berbicara soal pembongkaran, semua orang di desa sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Ye. Mereka sudah menandatangani perjanjian sejak lama. Hanya Li Yuanyuan itu, keponakan Li Kuan. Dia mencoba menaikkan harga secara oportunis, meminta 2 juta. Dia bilang, jika uangnya tidak cukup dia tidak akan pindah. Nafsu makan yang sangat besar. Apa dia tidak takut mati kekenyangan? Saya ingin melihat. Orang seperti apa ini? Yang berani menuntut 2 juta dari keluarga Ye saya. Hancurkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Menentang keluarga Ye dengan menjadi penghalang. Menghambat urusan keluarga Ye kami. Saya akan menghabisimu. Aku tidak ingin menjadi penghambat. Aku juga tidak menginginkan uangmu. Setiap penghalang selalu mengatakan itu. Hancurkan. Tidak. Aku hanya menunggu adik laki-lakiku. Jangan sentuh itu. Barang-barangku. Barang-barangku. Kakak aku ingin makan daging. Baik, besok saat kakak mendapat uang, kakak akan membelikan daging untuk kalian berdua makan. Berhenti. Saya heran, kenapa wajahmu terlihat familiar. Jadi kamu adalah orang yang hampir menabrak mobilku hari itu. Itu kamu, aku tidak percaya aku. Dengan tulus berterima kasih padamu hari itu. Aku tidak menyangka kamu juga. Orang yang menindas orang lain dengan kekuasaan. Mengingat hari itu, kamu memberiku kantong wangi. Saya akan bermurah hati kali ini saja.
Saya akan menambah 100.000 lagi untukmu. Cepat pindah. Aku tidak akan pindah. Jika aku pindah, saat adik laki-lakiku kembali, dia tidak akan bisa menemukan rumah atau menemukanku. Aku tidak menginginkan uangmu. Kamu tidak tahu diuntung. Niudasi bajingan ini. Saya akan menghadiahkannya kepada kalian semua. Kapan dia akan pindah? Kapan kamu akan berhenti? Terima kasih Tuan Muda Ye. Tunggu. Bahan yang sangat bagus. Jika kita tidak merekamnya, akan sangat disayangkan. Saya ingin semua orang di desa Ping'an melihat ini. Agar semua orang yang berencana meminta uang lebih tahu. Inilah konsekuensi dari keserakahan. Lepaskan aku. Buat ekspresinya lebih menderita. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak, sudah berapa kali kakak bilang, kalian tidak boleh menyalakan api dan memasak sendiri. Tidak bisakah kalian mengingatnya? Aku ingin membantu kakak. Kakak Lila. Kakak tidak lelah. The film was translated Itu salah and kakak. Kakak narrated seharusnya by tidak M melampiaskan Media. amarah pada kalian. Kakak minta maaf. Ini Liliang. Ini adik laki-lakiku Liliang. Saya. Enya. Berhenti mencoba mengklaim hubungan keluarga denganku di sini. Apa kalian semua buta? Jika dia memegang pisau di tangannya, bukankah saya sudah mati sekarang? Ye Long. Saya. Apakah Tuan Muda Ye adalah seseorang yang bisa kau panggil namanya? Orang tercela, apakah tangan kotormu layak menyentuh Tuan Muda Ye? Mengapa? Mengapa Liliang menjadi seperti ini? Di bawah 9 mata air, bagaimana aku bisa menghadapi orang tua kita? Ye Long. Ye Long, mengapa kamu melakukan ini padaku? Berisik sekali. Cepat bungkam mulutnya. Cepat lakukan. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Tuan Muda Ye, ini adalah ketidakmampuan kami. Kami akan segera menyingkirkannya. Kami jamin, Anda akan puas. Hidupi kakak. Orang hina ini adalah hadiah untuk kalian semua. Tutup mata anjingmu. Jika kamu menatapku lagi, saya akan mencungkil bola matamu. Tuan Muda Ye, bagaimana kami bisa membiarkan Anda menangani masalah sekecil ini? Kami akan menidurinya lebih dulu, lalu mencungkil bola matanya. Kami jamin kami akan melampiaskan kekesalan Anda. Lanjutkan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Lepaskan, lepaskan. Kau penipu. Kau berteriak seperti ibumu yang sudah meninggal. Simpan suaramu. Akan ada waktunya bagimu untuk berteriak. Pergi sana. Cukup.
Sampah macam apa ini? Jika rusak ya sudah rusak. Cepat selesaikan. Jangan ada yang mendekat. Jika kalian mendekat aku akan mati di sini. Jika kamu punya nyali mati saja sekarang. Saya akan menghemat biaya pembongkaran. Mati kau. Kenapa kau belum mati? Siapa yang coba kau takuti dengan gunting rusak itu? Jika kau punya kemampuan sekarang, tusuk lehermu sendiri. Aku beritahu kalian semua. Jika aku mati di sini, kalian adalah pelaku pembongkaran paksa. Pembongkaran paksa yang mendorong orang pada kematian. Bahkan jika kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan, kamu tetap tidak bisa menutupi nyawa manusia. Hidupku tidak berharga. Aku tidak peduli. Jika aku bisa menyeretmu jatuh, keluarga Ye itu sepadan. Jangan berani-berani bergerak. Orang tercela. Apa kamu tuli? Jangan ada yang bergerak. Aku. Baiklah. Sebaiknya kamu simpan gunting ini bersamamu selamanya. Bubar. The film was translated and narrated by M Media. Leontin Gyeop. Ayah. Ibu. Putrimu ini tidak berbakti. Karena membiarkan Liliang menjadi seperti ini. Lidong. Di mana kamu? Kakak sangat merindukanmu. Pergi dan selidiki untukku. Siapa lagi yang ada di keluarga wanita ini? Karena telah menyinggung keluarga Ye, saya akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Ya, Gerbang komik kota. Li Chengfeng, wali kota Tang. Saya pergi dan bertanya, tidak ada seorang pun di desa Ping'an yang bernama itu. Yang Feng ayah angkat Tianlong. Mungkinkah itu palsu? Sangat mustahil. Direktur Li saat itu diterima di Universitas Yale dengan nilai tinggi. Pada tahun kedua setelah pendaftaran, dia menaklukkan masalah global chip 2 nanometer. Pemerintah IS segera menahannya pada saat itu. Mereka juga memblokir media agar tidak mengungkapkan. Pencapaian seperti itu tiada bandingnya. Tidak ada yang berani menyamar sebagai dirinya. Sungguh pahlawan lahir dari kalangan muda. Saya dengar Xiaolong juga cukup hebat. Proyek rekonstruksi desa Ping'an, dia yang bertanggung jawab. Sungguh gerbang harimau tidak menghasilkan keturunan yang lama. Bagaimana? Sampai tahap mana proyek itu berjalan? Anak itu masih muda dan tidak berpengalaman, berhati lembut. Dia dimanipulasi oleh penduduk desa. Rumah-rumah bahkan belum sepenuhnya dibongkar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah masalah yang sangat penting. Setelah Ketua Li kembali ke negara ini, dia pasti akan pergi ke desa Ping'an untuk memeriksa. Bajingan macam apa itu? Katakan padaku, aku akan berurusan dengannya. Dia bilang dia bisa menanganinya sendiri. Anak itu sudah dewasa sekarang. Keluarga Ye akan menjadi miliknya di masa depan. Biarkan dia mencari solusinya sendiri. Baik, Kakak aku akhirnya kembali. saya tahu. Bos, kakak Anda dalam bahaya. Paman dan bibi Anda memaksa kakak Anda menikah demi uang mahar. Apa katamu? Cepat ikut aku ke desa Ping'ai untuk menyelamatkannya. Cepat. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Aku akan membuatnya membayar harganya. Cepat. Halo Sinluo, kami menyiapkan perjamuan penyambutan untuk Ketua Li. Tidak perlu ada perjamuan penyambutan. Bos kita akan pergi ke desa Pinggan untuk menyelamatkan seseorang sekarang. Dia sedang tidak ingin makan. Apa yang terjadi? Apakah Anda butuh bantuan kami? Di bawah pemerintahan Anda, kakak bos dipaksa menikah. Dan hampir kehilangan nyawanya. Kami tentu tidak akan berani meminta bantuan Anda. Ke desa Ping'an. Ya.
Kakak, di mana sebenarnya kamu? Tuan Muda Ye. Saya menemukan petunjuk terbaru. Apakah ini berita tentang kakakku? Tidak. Lalu kenapa kamu membuat keributan? Saya sudah mencari berita terbaru tentang Li Yuanyuan. Li Dong yang selama ini dicari oleh Li Yuanyuan telah kembali dalam keadaan hidup. Li Dong, nama yang begitu akrab. Li Dong, kemarilah dan makan bersama saudaramu. Mengerti? Tuan Muda Ye, apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda Ye? The film was translated Kepalaku sakit sekali. and narrated Tuan Muda by Ye. M Media. Masalah mengenai Li Dong dan Li Yuanyuan, jelaskan dengan jelas padaku. Sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pindah. Jika kamu punya nyali, mati saja sekarang. Kamu bisa dikuburkan tepat di sebelah Li Dong, agar saya bisa mengambil kedua jenazah kalian. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Li Dong? Li Dong, dia sudah kembali. Dia sedang sekarat. Mustahil. Kamu membohongiku. Li Dong baik-baik saja di Amerika. Orang miskin sepertimu tidak layak dibandingkan dengan keluarga Yi kami. Saya hanya perlu menggerakkan satu jari saja, dan saya bisa mengetahui nasibnya saat ini. Li Dong. Apa yang terjadi pada Li Dong? Di mana dia? Tidak bisakah kau lihat? Dia ditangkap karena kejahatan yang dilakukannya di Amerika. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Ye, tenang saja. Li Yuanyuan menjamin tidak akan ada celah yang terlihat. Pergi. Pergi cari orang tak tahu malu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Long, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Li Dong. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan pindah sekarang juga. Aku tidak menginginkan uangmu. Aku akan pindah sekarang juga. Sekarang. Sudah terlambat. Keluargamu menolak untuk pindah. Tim konstruksi tidak bisa melanjutkan pembongkaran. Tahukah kamu beberapa hari terakhir ini, berapa banyak waktu dan uang yang terbuang? 5 juta? Berikan uang ini padaku. Maka aku akan setuju untuk membantu Li Dong. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ye Long, kamu harus menyelamatkan Li Dong. Dia bukan adikku. Apa urusannya hidup atau mati dia denganku? Sekarang kau harus mengembalikan uang itu, atau kau mati bersamanya. Aku bersumpah untuk tidak memberitahu Lilian yang sebenarnya. Menolak mengakui adik laki-lakinya. Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi Li Dong sudah tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Kau menangis. Saat kau menangis seperti ini, hatiku hancur. Aku punya ide untukmu. Menikahlah denganku. Lalu jual uang mahal dan rumah itu. Dan bersama-sama kita bisa melunasi semuanya kepada Tuan Muda Ye. Itu ide yang bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Tidak.
tidak. Lihat foto itu. Lidong akan segera mati. Apakah kau ingin dia mati di luar negeri, bahkan tidak bisa pulang ke rumah? Ngomong-ngomong, tahun baru sudah dekat. Aku takut dia tidak akan bisa mendengar suara petasan tahun baru lagi. Lidong, aku tidak berguna. Aku gagal melindungi Liliang saat itu. Membiarkannya menjadi seperti ini. Sekarang, aku harus melindungimu. Aku akan menikah. The film was translated and narrated by M Media. Pengantinnya datang. Pengantinnya datang. Selamat. Selamat. Sialan. Ini hari yang sangat membahagiakan. Kepada siapa kau menunjukkan wajah pucat pasi itu? Tersenyumlah untukku. Mari kita mulai sekarang. Memulai apa? Si manis yang menjual diri di luar sepanjang tahun itu. Ayah Nirudan, Menikah dengan keluarga New kita adalah keberuntungannya. Ibu Nirudan. Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan. Bagaimana mungkin kita tidak punya minuman keras? Seseorang. Hari ini Nihuda menikah. 2 botol anggur ini adalah hadiah pernikahanku. Terima kasih Tuan Muda Ye. Siapapun yang bisa memaksanya meminum ini. Uang ini menjadi milik mereka. Tuan Muda Ye sangat murah hati, saya pergi dulu. Sebagai menantu keluarga Niu, hal yang paling penting adalah kapasitas minum. Aku tidak minum alkohol. Minum sebanyak ini bisa membunuh orang. Tidak mau minum, tidak mau minum. Kalau begitu berlatihlah, minumlah sampai mati. Itu membuktikan kau tidak layak menjadi anggota keluarga Niu. Ye Long, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Jika orang tuamu tahu betapa hancur hati mereka. Kau ini makhluk apa? Beraninya kau menceramahiku. Mabuklah. Baiklah. Jangan. Tidak, jangan. Jangan. Minum. Ayah. Gadis bau kau mencoba melarikan diri. Hentikan dia untukku. Menjauh-menjauh. Kau kemari. Ayah beri dia hukuman keluarga. Bagus. Kau orang tercela. Lari. Begitu kau masuk ke rumah keluarga Niu kami. Bahkan kematian pun membuatmu menjadi hantu keluarga Niu. Ye Long, selamatkan aku. Berhenti. Kalian sekumpulan orang-orang yang menyebalkan. Serang. Enyahlah. Kamu sudah kembali. Kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu selamat. Kakak aku kembali. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu sudah pulang. Kamu jadi lebih kurus. Kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini? Kenapa baru sekarang kamu kembali? Aku minta maaf. Kakak. Aku minta maaf.
Aku minta maaf. Jadi Lidong belum mati. Dia membawa begitu banyak orang kembali. Dia tidak akan membalas dendam pada kita kan? Apa yang perlu ditakutkan? Yilong masih di sini. Drama saudara yang The saling film was bermusuhan adalah yang paling translated menghibur. and Kami narrated menjualnya by ke keluarga Yu M-Media. dulu agar dia bisa menikmati hidup yang layak. Sekarang saatnya dia membalas budi kita. Tidak. Sialan. Kakak ipar. Kami juga takut kalau orang luar akan datang dan merebut kakakmu. Lagi pula, kakakmu mengenal cukup banyak pria di luar sana. Aku. Jangan pukul putraku. Binatang. Jangan pukul putraku. Berhenti memukul. Menyingkir dari jalan. Berhenti memukul kakak. Bukakan kunci untukku. Buka. Ayah cepatlah. Aku pergi. Pergi. Delapan belas tahun yang lalu, masalah kalian menindas kakakku dan aku. Masih terekam jelas dalam ingatanku. Hari ini hutang baru dan lama. Kita akan selesaikan semuanya sekaligus. Tuan Muda Ye, selamatkan aku. Kamu adalah orang yang menyuruh mereka menindas kakakku. Sudahkah kamu memutuskan bagaimana kamu ingin mati? Lidong jangan. Kau adalah gadis manis yang dibiayai oleh uang pelacuran, bukan? Kau ingin aku mati. Apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya? Jika ada yang mematahkan kakinya, aku akan memberi mereka 100.000. 100.000. 100.000. Patahkan tangannya. Aku akan menambah 100.000 lagi. Kurang ajar. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati ketua. Ketua, anak Lidong ini sudah sukses sekarang. Ketua. Kamu menjadi ketua. Benar kakak. Aku kembali kali ini hanya untuk memberimu kehidupan yang baik. Berhenti berpura-pura di sini. Seluruh desa Ping'an, semua presiden dan ketua besar maupun kecil, mana yang tidak kukenal. Mengapa aku belum pernah melihat sampah sepertimu? Mungkinkah hidupmu sedang tidak baik? Kau sengaja menyewa orang untuk datang dan melakukan sandiwara ini, bukan? Apa? Kamu yang menyewa orang-orang ini? Tidak kakak. Kamu harus percaya padaku. Menjauhlah dariku. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin keluarga Li bisa memunculkan orang hebat seperti itu? Jadi itu semua hanya akting darimu. Kau tidak mengirim kabar sepatah kata pun selama 10 tahun ini. Aku yakin kau dikurung di ais, bukan? Tidak heran kau berpakaian begitu short. Jadi kau mendapatkan semua ini dengan menjadi pria simpanan. Kau sama saja dengan kakakmu. Seluruh keluargamu memang menggemaskan. Apa katamu? Apa yang masih kau lakukan di sana? Bunuh mereka berdua. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Aku hampir tertipu olehmu lagi, Bocan. Kau berani membuat anakku berlutut. Apa kau percaya aku tidak akan mematahkan kakimu? Dia punya begitu banyak orang. Bagaimana jika dia benar-benar ketua? Ini. Perusahaan Yi adalah pusat modal kota ini. Mungkinkah kata-kata Tuan Muda Yi bisa bohong? Bahkan jika kebebasan Lidong dibatasi. Dia bisa kirim uang ke Li Yuan, bukan? Li Yuan tidak perlu menjalani hidup yang begitu sulit. Tepat sekali. Jika Lidong ini benar-benar punya uang, akankah dia membiarkan kakaknya pergi keluar dan menjual diri? Tepat sekali. Tepat sekali. Ayo kita pergi bersama. Apa yang perlu ditakuti dengan Tuan Muda Yi yang mendukung kita? Desa pinggan kita telah menghasilkan 2 orang terkutuk yang memalukan. Mari kita hajar mereka sampai mati dan menyingkirkan hama bagi masyarakat. Benar, pukul mereka sampai mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengklaim ingin membasmi kejahatan demi rakyat. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Serang!
bajingan. Kakak kita baik-baik saja sekarang. Lidam, aku akan membunuhmu. Kakak. Sini dulu. Semuanya berhenti segera. Lidong, jika Tuan Muda Ye kehilangan selai rambut pun hari ini, bahkan jika Dewa Luo Agung datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Masih muda dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Cepat lepaskan Tuan Muda Ye. Aku The beritahu film was kau, kalau tidak kau bahkan translated tidak and akan tahu narrated by bagaimana kau mati. Emilia. Jika aku kehilangan sehelai rambut pun hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Desa Ping A dalam keadaan hidup. Siapa kamu sebenarnya? Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan berani berbicara padaku dengan arogansi yang keterlaluan seperti itu. Apakah kau bahkan layak disebut dalam napas yang sama dengan ayahku? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Bunuh dia dan aku akan menambah 100.000 lagi. Tambah 100.000 lagi. Kamu pikir 100.000 saja bisa membeli nyawaku? Apa yang sedang kau coba lakukan? Jika anak tidak dididik itu kesalahan ayahnya. Jika ayahmu tidak mendidikmu, maka aku yang akan melakukannya. Untuk saat ini aku akan melumpuhkan kedua tanganmu hari ini, agar kamu tahu apa yang dimaksud dengan kelembutan, kebaikan, rasa hormat, hemat, dan kesantunan. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, bunuh dia. Lidong, kamu tamat. Bos Yi paling menyayangi putranya. Kamu pasti akan diseret keluar dari sini hari ini. Tidak masalah jika kau mati sendiri. Jangan seret kami bersamamu. Kau pembawa sial. Jika kakakmu mati di AE, alangkah baiknya. Sejak dia kembali dia tidak melakukan apapun selain membuat masalah bagi kita. Saya harap Bos Yi tidak menyalahkan kami. Saya dengar orang terakhir yang menyinggung keluarga Ye. Rumput di kuburannya sudah setinggi 5 shan. Kau bajingan kecil sudah menemukan tempat pemakaman yang bagus untuk dirimu sendiri. Kalian berdua makhluk keji. Bahkan tidak layak memasuki makam leluhur keluarga Li. Pergilah bersama orang tuamu. Dan jadilah arwah yang tidak tenang. Berani bertindak liar terhadap keluarga Yeku. Kau adalah yang pertama. Lepaskan anakku. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Bos Ye. Kakak. Bos Ye, ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Ini semua salahku. Jika kamu punya keluhan, lampiaskan padaku saja. Aku mohon lepaskan adikku. Lidong, cepat lepaskan Ye Long. Kau orang yang tercela, tidak layak menyebut namaku. Kau. Siapapun yang menghina kakakku akan dipukul. Kakak, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Untuk sekarang, kelompok orang ini merajalela, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Mereka mengkhotbahkan kebajikan dan moralitas, sementara melakukan tindakan yang lebih buruk dari binatang buas. Aku bersumpah 18 tahun yang lalu, bahwa apa yang mereka ambil darimu, harus aku ambil kembali. Rebut kembali. Siapa kau sebenarnya? Pengawal. Ya, lumpuhkan tangan yang dia gunakan untuk memukul anakku. Ya, Aku ingin melihat siapa yang berani. siapa yang berani? Keluarga Yiku bukan hanya yang terkaya di kota, tapi juga memiliki hubungan yang baik dengan wali kota Tang. Jika kau menyinggung keluarga Yiku,
Bahkan jika kau harus mengemis di kota, tidak ada yang berani memberimu apapun. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Dengarkan kakak, mari kita lupakan masalah ini. Kakak aku di sini. Wali Kota Tang, benarkah? Kebetulan aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Sebaiknya panggil dia ke sini. Jadi bagaimana jika kamu memimpin keadilan? Siapa yang berani membuat masalah di desa Ping'an? Ketua dari grup Lei Feng akan segera tiba. Lihat keadaan kalian sekumpulan bajingan ini. Lupakan soal investasi. Kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Wali Kota Tang ada di sini. Kau sudah tamat. Benarkah begitu, Wali Kota Tang? Aku dengar kamu memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Ye. Apakah kamu ingin membunuhku? Ketua Li, Anda datang lebih awal. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Anda benar-benar buta. Ini adalah ketua grup Lei Feng, Tuan Li Chengfen. Tapi, Wali Kota Tang, namanya adalah Li Dong. Ketua Li berada di AS, terus meneliti teknologi chip inti. Dia menolak undangan AS terkait teknologi chip. Jadi dia mengganti namanya karena takut melibatkan keluarganya. The film was Jadi Li Chengfen translated adalah and nama samaran Ketua Li. narrated by Ketua Li, Anda M. tidak takut pada kekuasaan, dan hati Anda didedikasikan untuk tanah air. Anda benar-benar menginspirasi kekaguman kami semua. Cukup. Tidak perlu ada sanjungan lebih lanjut. Karena aku telah mengungkapkan identitasku. Sekarang kita akan membalas dendam dengan dendam. Dan membalas permusuhan dengan Dong. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kakak, jika kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, bagaimana kamu akan membalas kebaikan? Aku menghabiskan 10 tahun di AS. Aku bermimpi mencari keadilan untukmu. Kamu bekerja keras membesarkanku. Dan seharusnya tidak menderita fitnah seperti itu. Tidakkah kalian semua setuju ini adalah prinsip yang benar? Paman dan Bibi. Li Dong, kamu sudah sukses sekarang. Pamanmu dan aku sudah bilang sejak lama bahwa kamu akan menjadi orang hebat. Keponakanku yang baik, saya tahu kau akan sukses. Ini, keluarga Li kita yang lama pasti telah mengumpulkan kebajikan yang besar. Yuan beberapa tahun terakhir ini tidaklah mudah untuk mendukung studimu. Dia melakukan segala jenis pekerjaan berat dan melelahkan. Kami yang tua ini merasa hancur melihatnya. Tapi pamanmu dan aku tidak mampu. Dan tidak bisa membantu kalian berdua. Desa Ping'an benar-benar memiliki orang-orang berbakat. Melihat kalian semua, aku akhirnya mengerti apa itu rasa malu. Kalian berikutnya jangan khawatir. Kalian semua, saat ibuku meninggal, dan kalian mengambil kompensasi ayahku, mengapa kalian tidak mengatakan, aku akan menjadi orang sukses? Terlebih lagi selama bertahun-tahun. Kakakku memberi kalian berdua, cukup banyak sujud bukan? Yuan. Bibi minta maaf padamu. Bibi tidak merawat kalian bersaudara dengan baik selama bertahun-tahun ini. Bibi meminta maaf padamu sekarang. Keponakanku sayang. Paman salah, mohon maafkan Paman. Maafkan Paman. Kakak. Dulu saat kamu di rumah sakit, bersujud sampai kepalamu berdarah, mengapa mereka tidak berpikir untuk membantumu? Inilah yang pantas mereka dapatkan. Ini terlalu agresif. Kita semua bertetangga. Kakak. Mereka yang baik kepada keluarga kita, mereka disebut tetangga. Mereka menindas yatim piatu dan janda serta menendan saat mereka jatuh. Disebut binatang buas. Sekarang giliranmu. Ketua Li, anak saya belum dewasa. Itu semua karena saya sebagai ayahnya gagal mendidiknya dengan baik. Anak saya sedang sakit. Jika dia melakukan kesalahan, tolong hukum saya. Direktur ya, kamu pasti bercanda. Tadi saat dia menindas kakakku, dia sangat penuh semangat. Jangan khawatir, aku adalah pria yang memegang prinsip. Hari ini, aku hanya menginginkan tangannya. Lebih baik kau bunuh aku.
Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Menyesal. Bagaimana? Kamu ingin membalas dendam padaku? Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Ayo, Kakak, apa yang kamu lakukan? Dia tidak benar-benar menyakitiku. Mari kita lupakan saja masalah ini. Kita harus memaafkan orang lain jika memungkinkan. Dia adalah pelaku utamanya. Bagaimana bisa kita melepaskannya? Aku tidak boleh membiarkan Lidong tahu. Ini Liliang. Mereka berdua saat ini adalah musuh. Begitu mereka tahu identitas satu sama lain, mereka tidak akan pernah bisa menjadi saudara lagi. Apakah kamu masih mau mendengarkan kakakmu? Aku. Bukankah kakak sudah bilang padamu? Kita punya uang dan kekuasaan untuk memastikan kita tidak ditindas. Tapi kita juga tidak boleh menindas orang lain. Jika kamu melakukan ini, apa bedanya kamu dengan dia? Dengarkan kakak. Mari kita lupakan saja masalah ini. Kakak. Ayo pergi. Mari kita kembali ke rumah kita. Anggap saja dirimu beruntung hari ini. Jika kamu berani lain kali untuk muncul di depan kakakku, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar sepasang tangan. Kakak. Kamu terlalu lembut. Kamu membiarkan Yelong lolos begitu saja. Lukamu jauh lebih serius daripada lukanya. Bagaimana kakak biasanya mengajarimu? Kamu tidak seharusnya mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menindas orang lain. Masalah ini jelas. Tipu muslihat paman dan bibi kita. Jika kamu benar-benar marah, pergilah cari mereka. Kalau begitu jauhi dia di masa depan. Aku baru saja mendengarnya memanggilmu kakak. Dan itu membuatku muak. Dia pikir dia siapa? Lilian. Ada apa dengan Lidong? Mungkinkah dia menebak identitas Yelong? Aku lebih baik Lilian mati daripada membiarkannya menjadi Yelong. Yelong pasti telah dimanja oleh keluarganya. Dia sangat baik. Dia akan membaik nanti. Dia tidak akan pernah membaik sampai hari The kematiannya. film was Baiklah kakak, translated berhentilah and memikirkannya. narrated by Kamu M. harus Media. istirahat dengan baik. Aku akan pergi membelikanmu sesuatu. Kamu harus istirahat yang cukup. kenapa kau di sini, pergi sana? Sejak aku bertemu denganmu, aku selalu sial. Kamu adalah pembawa sial. Bagaimana kesehatanmu? Dokter bilang, hatimu tidak bisa menahan amarah terus-menerus. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Keluar. Keluar. Kamu melakukan pembongkaran paksa, lalu memaksaku menikah dengan Niuda. Itulah sebabnya keadaan jadi seperti ini sekarang. Apa yang membuatmu marah? Jika kau bukan penghuni rumah gusuran, yang menuntut 2 juta untuk menaikkan harga, apakah aku harus berurusan denganmu? Citra seperti apa yang ingin kau tampilkan sekarang? Kapan aku pernah meminta 2 juta? Berhenti berpura-pura. Niuda sendiri yang memberitahuku. Aku harus katakan kau cukup pandai berakting. Aku sama sekali tidak mengatakan hal seperti itu. Jika aku pernah mengatakannya, biarkan Tuhan menghukumku mati sekarang juga. Panggil Niuda kembali. Kita akan berhadapan langsung. Berhenti di depanku. Bersandiwara. Pergi dari sini sekarang juga. Kamu bertindak sembrono, arogan, dan sewenang-wenang. Jika kamu terus seperti ini, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Tidakkah kamu takut melibatkan orang tuamu, membuat mereka khawatir dan takut untukmu di masa depan? Jangan berpikir hanya karena Lidong melindungimu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Masalah 2 juta itu, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika Niuda menjebakmu dalam masalah ini, aku akan menanganinya. Aku sudah menduganya. Kamu sebenarnya anak yang baik. Gila. Aku... Li Yuanyuan berbicara dengan begitu yakin. Biar aku periksa. Tuan Muda Ye, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kamu harus segera pergi.
Kamu punya nyali yang cukup besar. Beraninya kau masih muncul di depanku. Tuan muda Yi, ampuni nyawaku. Bahkan jika kamu memberiku beberapa hatimu, aku tidak akan berani memanfaatkannya. Li Dong sudah menelepon polisi. Polisi sudah ada di sini. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Li Dong menyuruh Li Yuanyuan datang ke sini. Untuk mengulur waktu, dia ingin kamu masuk penjara. Apa kau pikir aku akan mempercayai itu? Jika kamu tidak percaya, lihat keluar jendela. Dan kamu akan tahu. Aku tidak percaya, aku mempercayai kata-katanya. Dia benar-benar berani menipuku. Li Yuanyuan paling ahli berpura-pura bodoh dan bersandiwara. Luka-lukanya saat ini adalah bukti yang paling menguntungkan. Kamu sebaiknya bersembunyi dulu. Jika polisi menangkapmu, itu setidaknya akan dianggap sebagai penyerangan yang disengaja. Sembunyi. Jika aku masuk penjara, dia juga tidak akan hidup tenang. Bagaimana hasilnya? Selesai. Tuan muda Yi pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Li Yuanyuan. Itu bagus. Apa gunanya tidak peduli seberapa kuat dia? Kita masih bisa memanipulasinya sesuka kita. Sialan, kau berani menipuku, bukankah begitu? Kau berani menipuku. Luka-luka kecil di tubuhmu ini, aku hanya akan menghabiskan 2 hari di dalam, dan akan keluar. Jika kau ingin aku masuk penjara, kau harus menderita sedikit lebih banyak. Xiaolong, aku tidak ingin kamu masuk The film penjara. was translated Tenanglah. and narrated Lalu by ada apa M. dengan Media. polisi di luar? Apakah mereka di sini untuk memeriksa kesehatanmu? Tenanglah, tenanglah. Kau menipuku. Aku akan membuatmu membayar karena menipuku. Kakak. Kakak. Dasar binatang. Sayang sekali kakakku begitu baik padamu. Kamu sama sekali tidak layak untuk hidup. Kakakmu bermuka 2. Dia juga tidak baik. Aku. Binatang. Li Dong, berhenti. Berhenti. Kakak dia memukulmu sampai seperti ini. Dan kamu masih melindunginya. Dia tidak layak untuk hidup. Dia adalah adik laki-lakimu. Kakak. Apa yang kamu katakan? Pergi sana. Aku tidak punya kakak yang jahat sepertimu. Namamu adalah Li Liang. Dari desa Ping'an. Putra bungsu Li Sheng. Ayah bertindak berani demi keadilan. Menerobos api untuk menyelamatkan orang. Dan sudah lama meninggal. Ibu saat kamu berumur 3 tahun. Juga pergi. Ibu kita berkata, kakak adalah pengganti ibu. Dan menyuruhku untuk menjagamu dan Li Dong dengan baik. Itu karena aku tidak mampu. Itu karena aku kurang cakap. Aku tidak menjagamu dengan baik. Yang menyebabkan kita bersaudara terpisah selama lebih dari 10 tahun. Tidak mustahil. Kau membohongiku. Lihat. Ini adalah Liontin Giok keluarga kita. Liontin Giokku, hari saat kamu membawa orang ke rumah kita. Itu dihancurkan oleh Niwuda. Ini adalah Liontin Giok yang ditinggalkan ibu untuk kita. Jika kamu adalah Lilian, kamu pasti punya satu juga. Xiaolong. Hidupi kakak. Xiaolong. Kakak. Kakak. Kakak, aku salah. Kakak, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak mempercayai Li Quan dan Shang Guifan.
Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Aku bahkan menyakitimu. Kakak, aku minta maaf, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu ini. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Apakah kamu pantas di hadapan ayah dan ibu kita? Kakak. Kakak pukul aku. Pukul aku. Bunuh saja aku dengan pukulanmu. Bunuh saja aku dengan pukulanmu. Aku akan membunuhmu dengan pukulanku. Apa gunanya membunuhmu? Dia selalu mengkhawatirkanmu. Selama 10 tahun. Lihat sendiri, pada luka yang dia derita. Lihat sendiri. Saudaraku, aku minta maaf. Saudaraku. Kamu tidak bersalah padaku. Kamu bersalah pada kakakmu. Kakak. Tidak apa syukurlah kamu sudah kembali. Kakak. Syukurlah kamu sudah kembali. The film was translated Nyonya, and Tuan Muda Yi narrated hampir by memukuli M. Li Media. Yuanyuan sampai mati. Bahkan jika Li Yuanyuan tidak menuntut masalah ini, tapi Li Dong tidak stabil. Dia bisa memukulku dan pamannya kapanpun dia mau. Adik laki-laki yang tidak dibesarkan di sisimu sejak kecil. Tentu saja tidak sepenting Li Yuanyuan. Jangan pikir aku tidak tahu. Itu kau dan Li Quan yang menghasut Xiaolong untuk melawan Li Yuanyuan. Li Yuanyuan itu wanita murahan dan tidak tahu malu. Seluruh desa pinggan tahu akan hal ini. Jika orang lain sampai tahu bahwa saudara kandung Tuan Muda Ye memiliki reputasi seburuk itu, bagaimana orang lain akan memandang Tuan Muda Ye? Apakah kau mengancamku? Bagaimana mungkin saya hanya ingin membantu nyonya? Li Yuanyuan itu sangat licik. Dia tidak akan mengejarmu sekarang. Apa menurutmu itu mungkin? Saya punya cara untuk membuat Tuan Muda Ye meninggalkan Li Yuanyuan. 200.000. Jika gagal, jika masalah ini terbongkar, kau ambil uang ini dan habiskan di akhirat. Baunya sangat harum. Makanan lezat apa yang sedang kamu buat? Baunya sangat harum. Xiaolong bilang makanan rumah sakit tidak enak. Aku sedang membuatkan sup untuknya. Aku akan membawakannya nanti. Aku belum memaafkannya karena memukulmu, dan kamu akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia dimanja habis-habisan oleh keluarga Ye. Keluarga Ye membesarkan Xiaolong. Mereka memperlakukannya seperti anak sendiri. Kita harus berterima kasih pada keluarga Ye. Xiaolong memang arogan dan semenang-menang. Dia akan berubah perlahan sedikit demi sedikit. Jika kakak bisa membesarkanmu hingga sukses, aku juga akan mengubah kepribadian Xiaolong. Xiaolong. Hatimu hanya berisi Xiaolong. Kamu pilih kasih padanya. Kalian berdua adalah adik-adikku. Aku tidak memihak salah satu dari kalian. Ngomong-ngomong, Direktur Ye mencariku kemarin. Dia bilang ingin mendiskusikan sebuah proyek. Aku tidak mengerti hal itu. Jadi aku menyuruhnya bicara padamu. Apakah kalian berdua sudah mendiskusikan masalah ini? Keluarga Ye ini punya masalah besar. Wali Kota Tan dan aku sedang menyelidiki mereka. Aku baru bisa menjawab setelah penyelidikan selesai. Ayo pergi, aku akan menemanimu menemui Xiaolong. Aku baru saja akan mencarimu. Dan sekarang kau datang sendiri ke pintuku. Kau membuatku menyakiti kakakku. Aku akan membunuhmu. Kakakmu lah yang menjualmu saat itu. Katakan itu padaku sekali lagi. Kamu sakit parah waktu itu, biaya pengobatannya mencapai puluhan ribu. Li Yuanyuan tidak mampu membayarnya. Jadi dia datang kepada saya dan pamanmu. Dia ingin mengambil keuntungan selagi kamu masih hidup untuk menjualmu dengan harga tinggi. Kami tidak tega melakukannya. Itulah sebabnya kami menyerahkanmu kepada keluarga Ye. Bahkan sekarang, kau masih mencoba mengadu domba antara kakakku dan aku. Jika dia tidak menjualmu, dari mana Li Yuanyuan mendapatkan uang untuk membiayai sekolah Li Dong? Xiaolong. Xiaolong. Ada apa? Aku sedang bicara padamu. Kakak yang memasak ini sendiri. Kenapa kamu melamun? Bicaralah dengan baik kepada saudaramu. Kakak.
Kau telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Bagaimana kau bisa bertahan dulu untuk mengumpulkan uang sekolah bagi adikku? Benar sekali kakak. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang saat itu? Penduduk desa saat itu menghindari kalian. Tidak mungkin ada orang yang mau meminjamkan uang padamu. Aku sudah menabungnya. Ini ambil ini. Pusat donor darah. Pembohon. Jelas itu dengan menjualku, sehingga dia mendapatkan uang untuk biaya sekolah Lidong. Di hatimu hanya Lidong yang paling penting. Xiaolong, kamu paling suka sup ikan saat kecil. Cobalah dan lihat apakah rasanya masih sama. Kakak, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Apa kamu baik-baik saja kakak? Benar-benar layak bagi orang yang tumbuh bersama. Ikatan mereka benar-benar kuat. Aku bahkan iri melihat mereka. Apa maksudmu? Bukankah kakak sudah cukup baik padamu? Apa kamu masih punya hati nurani? Aku dibesarkan oleh ibu dan ayah. Aku hanya tahu bahwa ibu dan ayah baik padaku. Kakak. The Siapa film was kakak? translated and narrated by M Media. Jika bukan, karena Liontin Jiao. Bagaimana mungkin kalian berdua layak menjadi kakak laki-laki dan perempuanku? Xiaolong, ada apa denganmu? Kau tidak diizinkan memanggilku dengan namaku. Nama belakangku Ye. Nama belakangmu Li. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Keluar-keluar sekarang juga. Lilian. Tidak, aku seharusnya tidak memanggilmu Yelong. Kamu hanyalah orang yang dicintai namun berhati serigala dan berparu-paru anjing. Aku seharusnya tidak mendengarkan kakak yang mengira kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Kakak, ayo pergi. Lidong. Mungkin Xiaolong memiliki kesalahpahaman. Kakak, tidakkah kamu lihat? Dia sama sekali tidak ingin mengakui kita. Mungkin hari itu, dia hanya mencoba membuatmu memaafkannya. Dia sengaja berpura-pura. Itu benar sekali. Hanya kau yang bodoh. Mempercayai segalanya. Katakan padaku, mengapa kau hari itu mengungkapkan identitasku? Seharusnya aku membiarkanmu mati di tanganku, agar aku bisa selamanya menjadi tuan muda keluarga Ye. Dasar bajingan kecil. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu? Apa yang telah kakak korbankan untukmu? Apa kamu tidak tahu? Dia masih anak-anak. Biarkan dia tenang. Mari kita pergi untuk saat ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau kamu tanya padaku, Yerlong ini hanyalah serigala berhati dingin yang tidak tahu terima kasih. Kamu seharusnya tidak memberikan sebagian hatimu padanya saat itu. Sekarang dia hidup enak. Dia hanya mengakui pasangan dia, bukan kamu. Dia masih muda. Sifat impulsifnya menunjukkan bahwa ketua Ye dan Nyonya Ye biasanya sangat memanjakannya. Dia baik-baik saja. Kita harus ikut senang untuknya. Lagi pula dia selalu menunjukkan emosinya secara terang-terangan. Kita harus memberinya sedikit lebih banyak kesabaran. Hanya kamu yang memperlakukannya seperti anak kecil. Di mataku, kamu juga masih anak-anak. Sikap Xiaolong jelas salah. Aku masih perlu menemuinya besok. Apakah kau ingin mati? Translated and narrated by M Media. Ini semuanya berkas lengkap tentang keluarga Ye. Ini informasi yang lebih rinci. Silakan dilihat. Fondasi keluarga Ye tidak bersih. Wali kota Tang sedang menyelidikinya. Anda baru saja mengakui Yelong. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada keluarga Ye? Bukankah dia akan salah paham terhadap Anda? Akankah Nona Li khawatir? Masalah ini, jangan ungkapkan dulu. Tunggu sampai aku selesai menyelidiki keluarga Ye sebelum bicara apapun. Sikap Yelong terhadap kakak sebelum dan sesudah. Perubahan drastis itu agak aneh. Bantu aku menyelidiki, siapa yang baru-baru ini keluar masuk kamar rumah sakit Yelong. Ya. Suamiku ada apa? Saya dengar setelah unit kejahatan ekonomi pergi untuk menyelidiki grup Y. Tidak ada yang mau berurusan dengan kita. Jika penyelidikan terus berlanjut seperti ini, keluarga Y pasti akan mendapat masalah.
Sejak kedua saudara dari keluarga Li itu muncul, keluarga kita tidak pernah tenang. Pasti mereka yang merencanakan ini, mencoba menghancurkan keluarga kita, supaya mereka bisa merebut Xia Olong kembali. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Saya awalnya berpikir untuk mengandalkan hubungan antara Xiaolong dan kakak beradik Li untuk mendapatkan investasi grup Leifeng. Saya tidak pernah menyangka bahwa begitu Li Dong tiba, wali kota Tang akan benar-benar mulai menyelidiki perusahaan. Kerjasama yang kita sepakati saat itu, keluarga Li dan wali kota Tang benar-benar melanggar janji. Saya mengerti sekarang. Grup Leifeng yang disebut-sebut wali kota Tang berinvestasi di kota Ping'an. Berarti kota Ping'an tanpa keluarga Ye. Jangan biarkan Xiaolong tahu tentang masalah ini. Agar dia tidak khawatir, saya akan memikirkan solusi lain. Xiaolong, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya di rumah sakit? The film was translated Aku sudah keluar. and narrated by M Media. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Karena di rumah sakit, aku seharusnya tidak berbicara padamu seperti itu. Ibu sudah berbicara denganku tentang hal itu. Kakak tidak marah kok. Lagi pula kamu memang punya temperamen buruk sejak kecil. Saat orang lain menjelek-jelekanku sewaktu kita kecil, kamu bahkan berkelahi dengan seseorang demi aku. Kamu saat itu masih kecil sekali, sama sekali tidak takut. Kakak, apa kamu sedang berbelanja? Ya. Sudah 20 tahun berlalu. Kita bertiga bersaudara. Akhirnya bisa hidup bersama. Betapa munafiknya. Orang tuaku akan masuk penjara karenamu. Namun kamu punya nyali untuk berbicara padaku tentang merayakan tahun baru. Li Dong sangat mempercayai Li Yuanyuan. Berkas penyelidikan tentang keluargaku pasti disimpan di sini kan? Ayo kakak akan memasak untukmu. Oke. Ayo Xiaolong, duduklah. Kakak, kenapa kamu tidak pergi sibuk dulu? Aku bisa melihat-lihat sendiri. Baik. Kakakmu sedang di ruang kerja, jangan ke sana. Tempat lain, kamu boleh berkeliling dengan bebas. Ada juga ruang permainan di lantai atas. Itu sesuatu yang disukai anak muda sepertimu. Kakak tidak mengerti. Jika kamu bosan, pergilah bermain sebentar. Saat kakakmu kembali, kita akan makan bersama. Oke. Kakak akan pergi sibuk dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu memutuskan kejahatan orang tuaku. Xiaolong. Kakak sudah mencuci buah. Kemarilah dan makan. Untuk mengganjal perutmu. Xiaolong, Xiaolong. Tuan Yi sudah pergi. Pergi dengan terburu-buru begitu. Aku bahkan belum sempat makan bersamanya.
Hai kakak. Maksudmu siapa yang seharusnya akan bersamamu tadi? Xiaolong ada di sini. Dia secara khusus datang untuk meminta maaf padaku. Aku tadinya ingin kita bertiga bersaudara, makan bersama. Dia di sini. Ada apa? Terburu-buru seperti itu. Apa yang terjadi? Dia mengambil apa yang ada di komputerku, data kriminal, dan bukti mengenai keluarga Ye. Dia menghapus semuanya. Kunjungannya kali ini bukan untuk meminta maaf padamu. Dia hanya ingin menghancurkan bukti untuk membantu Ye Feng lolos dari hukuman. Apa katamu? Keluarga yang melanggar hukum? Kalau begitu Xiaolong, The aku akan film was pergi mencarinya. translated and narrated by M Media. Halo, Bos, selama hari-hari Yilong dirawat di rumah sakit. Li Kuan dan Jiang Guifang sering keluar masuk rumah sakit. Mereka bilang, Gong Shiyue memberi mereka sejumlah uang, meminta mereka untuk sengaja mengadu domba di antara kalian bertiga. baiklah aku mengerti. Pertama bawa mereka berdua ke kediaman keluarga Ye. Aku akan segera ke sana. Atas dasar apa kamu menangkap ayahku? Ye Feng melakukan penggelapan pajak yang melibatkan jumlah yang sangat besar. Kami membawanya kembali untuk penyelidikan sesuai hukum. Akun Yi Group kita tidak mungkin memiliki masalah. Keluarga kami selalu membayar pajak secara legal. Kamu tidak bisa membawa ayahku pergi tanpa bukti. Mereka melakukannya. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu secara khusus di sini untuk melihat kejatuhan keluarga kami? Kalian berdua keluar. Anda tidak diterima di sini. Ketua Li benar-benar hebat untuk usianya. Begitu dia datang ke keluarga Ye, kekacauan meletus. Tuan Ye, jika Anda tidak melakukan kejahatan, maka tidak ada yang bisa membawamu pergi. Apa kamu pikir dengan menghapus data di komputerku, ayahmu bisa tenang? Biro Investigasi Ekonomi sudah lama memperhatikan bahwa ada masalah dengan akun Ye Group. Data di komputerku dikumpulkan untuk membujuk Tuan Ye agar menyerahkan diri. Menghapusnya tidak ada gunanya. Itu benar-benar sangat licik. Apakah kamu benar-benar begitu tidak rela melihat keluargaku makmur? Semua itu hanya alasan. Anda hanya ingin menghancurkan kami, supaya Xiaolong mau kembali bersama kalian. Bukankah begitu? Cukup. Aku tidak pernah berpikir untuk membuat Xiaolong kembali bersamaku. Xiaolong, fakta bahwa aku bisa menemukanmu. Aku lebih bahagia daripada siapapun. Kamu manja dan keras kepala. Dan aku bisa memaklumi sikap impulsifmu. Tapi kamu tidak bisa melindungi Tuan Ye dari kejahatannya. Kamu melanggar hukum. Tidakkah kamu tahu itu? Dia adalah ayahku. Ini semua karena kamu. Jika bukan karenamu, ayahku, dia tidak akan mendapat masalah sama sekali. Kakak, Ini, Xiaolong, tenanglah. Mundur. Lepaskan ayahku. Kalau tidak, aku akan mencekiknya. lepaskan kakak. Apakah melakukan ini membuatmu pantas di mata ibu? Sepadan. Aku tidak pernah berbuat salah pada siapapun. Ini adalah apa yang kamu dan Li Yuanyuan hutangkan padaku. Dia menjualku. Lalu menggunakan uangnya untuk membiayai pendidikanmu. Semua yang kamu miliki hari ini ditukar olehku. Apa? Siapa yang memberitahumu itu? Apel. Merasa bersalah. Xiang Guifang sendiri yang memberitahuku ini. Dia memanfaatkanku saat aku sakit parah. Menyuruh Li Kuan untuk menjualku. Uang dari penjualan itu membiayai pendidikanmu. Apa kamu sudah gila? Kamu percaya kata-kata Xiang Guifang? Kakak tidak pernah menjualmu demi uang. Dia tidak pernah melakukannya. Baiklah. Lalu katakan padaku, uang untuk sekolahmu, dari mana asalnya? Aku. Itu didapat dari hasil aku menjual darahku. Setelah aku sakit parah, aku tidak bisa bekerja.
Aku hanya bisa menjual darah untuk biaya sekolah Lidong. Kamu berbohong. Kamu menjual darahmu untuk membiayai studinya. Mengapa kamu membuangku pada akhirnya? Begitu banyak tahun telah berlalu. Bagaimanapun apapun yang kamu katakan itu benar. Apapun yang kamu katakan adalah kebenaran. Kalau begitu, Itu karena dia sedang menyelamatkanmu. The film Lidong, was translated and narrated by M Media. Kakak. Sudah sampai di titik ini. Apa kamu masih akan menyembunyikannya darinya? Kamu terluka saat melawan seseorang dulu. Kakak tidak punya uang untuk menyelamatkanmu. Dia pergi memohon pada Li Quan dan Xiang Guifang untuk memohon agar mereka meminjamkan uang. Mereka memaksa kakak untuk menjualmu. Memaksa kakak seumur hidup ini untuk tidak pernah menemuimu lagi. Lidong. Berhenti bicara. Itu karena kakak tidak becus. Aku gagal melindungi kalian semua. Itu karena kakak tidak becus. Ibu kita berkata di ranjang kematiannya. Kakak tertua adalah pengganti ibu. Dia meminta kakak untuk menjaga kami berdua dengan baik. Kakak bahkan menyerahkan masa depannya. Dia pergi membantu penduduk desa membawa air, menggali tanah, memanen gandum, dan melakukan pekerjaan berat. Dia bahkan harus menanggung, ditindas oleh Li Quan dan Xiang Guifang. Dia hanya mendapatkan sedikit uang setiap hari. Hanya untuk menghidupi kami berdua. Dia bahkan memberikan sebagian hatinya untukmu. Hidupmu diselamatkan oleh kakak kita. donor hati. Bukankah hatiku adalah sebuah donasi? Donor. Hatimu rusak. Tergantung di antara hidup dan mati, di mana ada waktu sebanyak itu, dan uang untuk mencari sumber hati yang cocok. Tanpa kakak, kamu sudah lama mati. Sudah lama mati. Ibu, apa yang terjadi? Dulu Yi dan aku tidak pernah memiliki anak. Saat kami pergi ke rumah sakit mencari bantuan medis, secara kebetulan kami mengetahui bahwa Xiang Guifang akan menjualmu. Melalui kaca pintu bangsal, aku melihatmu terbaring di sana kurus dan kecil. Aku langsung merasakan ikatan khusus denganmu. Ibumu dan saya memberi Sang Guifang sejumlah uang dan membawamu pulang. Kami berencana menunggu sampai kau tumbuh dewasa sebelum memberitahumu tentang latar belakangmu. Xiang Guifang, dia tidak memberitahuku itu. Mengapa dia berbohong padaku? Untuk membuat kalian bersaudara saling membunuh. Yang Guifang sudah lama mengetahui identitasmu untuk membalas dendam pada kakak dan adikmu. Dia berulang kali mengadu domba, justru supaya kalian bersaudara saling membunuh. Saya tidak bermaksud begitu. Jika Li Dong tidak begitu kejam, saya tidak akan memintanya untuk membunuhmu. Li Yuanyuan, Nyonya Yi selamatkan saya. Anda sendiri yang bilang akan memberi saya 200.000 untuk membuat saya mengadu domba Liliang dan Li Yuanyuan. Saya sudah melakukannya. Nyonya Yi selamatkan saya. Ibu. Mengadu domba. Apa yang terjadi di sini? Xia Olong. Saat ibu melihat wanita itu, mengenali dan membawamu kembali. Aku takut kamu akan pergi bersamanya. Dan tidak pernah kembali. Ibu tidak bermaksud begitu. Xia Olong. Jangan terus memperburuk keadaan. Kakak. Jadi aku satu-satunya yang dibiarkan dalam kegelapan. Selalu mempercayai fitnah orang lain. Dan menyakiti kakakku sendiri. Wajah apa yang tersisa padaku untuk hidup di dunia ini? Xia Olong. Kakak. Kakak.
The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Kakak. Xiaolong. Aku tidak punya adik sebodoh kamu. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahanmu. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas di hadapan orang tua kita? Apakah kamu pantas di hadapan kakakmu dan aku? Aku minta maaf, kakak. Aku salah, kakak. Aku minta maaf, kakak. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf, kakak. Tidak apa-apa. Aku minta maaf, kakak. Tidak apa-apa. Kakak. Tidak apa-apa. Kakak ada di sini. Kakak akan selalu ada di sini. Selalu di sini. Aku minta maaf, kakak. 1 bulan kemudian. Penjara. Kakak. Xiaolong. Saudaraku. Bagus kamu sudah keluar. Jangan membuat kesalahan lagi di masa depan. Hal-hal ceroboh yang kulakukan sebelumnya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mulai hari ini aku akan menjadi orang baik. Bagus, mari kita pulang dan merayakan tahun baru. Ayo pergi. Makanannya sudah siap. Makanannya sudah siap. Kemarilah cepat, waktunya makan. Duduklah dengan cepat dan makan. Apa yang sedang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Selama 20 tahun lebih kamu telah merawat kami berdua. Mulai hari ini, biarkan adik dan aku yang merawatmu. Kakak. Aku tidak akan pernah lupa kata-kata yang pernah kamu katakan padaku. Untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Untuk menjadi layak bagi ibu dan ayah, dan layak bagimu. Bagus, semoga kalian semua baik-baik saja. Kita semua akan sukses, maka aku kakakmu telah melakukan yang benar di hadapan orang tua kita. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan pernah terpisahkan lagi. Jangan pernah terpisah lagi.